Wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Welcome to our Siloam Hospital, yang berarti segera kembali. Bayangkan sebuah rumah sakit yang menjadi rujukan pertama bagi jutaan orang Indonesia setiap tahunnya. Bukan karena kebetulan, tapi karena strateginya. Baik, perkenalkan nama saya Johnny Kurniawan, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengajak Anda membedah strategi bisnis di Bali, salah satu jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Apa itu? Siloam Hospital. Dan yang tagline-nya sendiri sudah menjanjikan banyak hal. Apa tadi yang saya sebutkan yang berarti segera kembali. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya strategi yang mereka gunakan sehingga membuat pasien dan juga investor terus kembali ke Siloam? Let's check. Nah, Siloam Hospital atau PT Siloam Hospital International Hospital Tbk sendiri didirikan oleh Mukhtar Riyadi atau pendiri dari Lipo Group pada tahun 1996 dan memiliki jaringan sekitar 41 rumah sakit dan juga 73 lebih klinik di seluruh Indonesia. Dan tenaga medisnya sendiri mencapai 2.000 lebih untuk dokter spesialisnya. Kemudian untuk perawat dan stafnya itu bisa dihitung sampai 10.000. Bayangin, sebesar itu dan sebanyak itu karyawan serta staf-stafnya. Dan untuk pasiennya itu hingga saat ini mencapai 2 juta pasien dilayani per tahunnya. Dan ini yang paling penting. Jadi Siloam Hospital itu terakreditasi oleh JCI atau Joint Commission International di Indonesia. Nah, untuk kinerja keuangannya sendiri dari laporan keuangan dan press release Siloam yang saya lihat sumbernya dari idx.co.id, bahwa untuk pendapatannya sendiri itu sekitar 9,43 triliun, bayangkan, di tahun 2025 terakhir ini. Kemudian untuk laba bersihnya itu sekitar 797,1 juta. Untuk underlying EBITDA-nya itu di tahun 2024 ya, itu mencapai 2,76 triliun. Dan untuk EBITDA marginnya itu mencapai 21,5%. Dan untuk bauran pendapatan privat atau out of pocket korporat dan juga asuransi itu mencapai 82%. Dan yang terakhir ada kontribusi pendapatan dari BPJS, ini stabil setiap tahunnya itu mencapai 18%. Nah, yang pertama strategi yang digunakan adalah pestle analysis. Nah, untuk pestle analysis dari politikalnya dulu ya, kita lihat dari politikal. Ternyata kalau Siloam sendiri menganut Undang-Undang Kesehatan Omnibus perluasan BPJS atau JKN, kemudian CEZ medis tadi itu menahan medical tourism outflow, dan juga untuk ekonominya belanja kesehatan Republik Indonesia masih rendah, gitu ya. Ini yang mempengaruhi. Jadi karena belanja kesehatan Republik Indonesia masih rendah, sekitar 3,4% PDB-nya, otomatis tekanan inflasi geser sebagai sebagian ke pasien BPJS. Dan kita lihat di sosialnya bahwa karena banyaknya populasi yang menua, jadi otomatis beban penyakit itu tidak menular lagi. Ekspektasinya pengalaman pasien juga akan meningkat. Oh, dari teknologikal, gak usah ditanya lagi. Siloam itu mengadopsi AI rekam medis, bedah robot juga, atau seperti yang mereka pakai ada definisi XI, kemudian branded CIRQ, ya. Dan Siloam ini juga termasuk pionir di Indonesia, salah satu rumah sakit yang menggunakan teknologi modern. Dan kalau dilihat dari environmentalnya, itu untuk skor ESG top itu mencapai 15-21% global. Juga ada efisiensi energi, air, dan pengurangan kertas.
Yang terakhir untuk pestel ada legalnya. Regulasi tarif Indonesia itu CPJS menekan margin BPJS atau baru diizinkan oleh dokter asing di SG. Nah, lanjut ke Porter's Five Forces. Nah, yang pertama ada ancaman pendatang baru. Jadi untuk ancaman pendatang baru, kompetitornya sendiri sedang ya. Karena standar rumah sakit seperti Solam itu ya pasti membutuhkan modal besar dan juga tenaga spesialis jadi barrier utamanya. Tapi grup baru bakal terus ekspansi secara agresif. Dan untuk daya tawar pemasoknya itu lebih ke sedang tinggi lah gitu, sedang mengarah ke tinggi gitu. Jadi kenapa? Karena adanya ketergantungan alat medis impor dan juga kelangkaan dokter spesialis nasional. Kalau untuk daya tawar pembelinya itu cukup tinggi ternyata. Kenapa? Karena adanya BPJS nih sebagai pembeli dominan menekan tarif lewat skema Indonesia CPJS. Karena emang rakyat Indonesia sendiri juga menggunakan BPJS kebanyakan untuk asuransinya. Dan ancaman pendatang baru itu sedang. Kenapa? Karena kita lihatlah era ini banyak juga platform kesehatan ya seperti Halodoc, UN Al-Dokter. Kalau misalnya secara langsungnya, secara tetap mukanya itu ada klinik Premier dan juga rumah sakit pemerintah yang saat ini memang cukup besar. Dan untuk persaingan industrinya itu cukup tinggi. Contohnya nih seperti rumah sakit Mitra Keluarga, kemudian Hermina, Maya Pada, Primaya, Eka Hospital. Semua rumah sakit ini sangat agresif untuk ekspansinya. Jadi ini ancaman yang cukup tinggi bagi Siloam sendiri. Lanjut untuk SWOT analisisnya. Yang pertama kita lihat dari kekuatannya dulu. Nah, Siloam sendiri memiliki jaringan terbesar di Indonesia. Bayangkan ada 41 rumah sakit di seluruh pulau di Indonesia. Dan juga tidak lupa ada 73 klinik. Dan tadi akreditasi Siloam itu adalah GCI. Ini merupakan reputasi kualitas yang tinggi bagi sebuah rumah sakit. Dan diversifikasi geografisnya luas, nggak cuma di Jakarta tapi di Surabaya, bahkan di luar Jawa pun ada. Kemudian beberapa pendapatan privat dominan, sekitar berapa? 82%. Kemudian kalau untuk minusnya, EBITDA marginnya itu mencapai 21,5%. Jadi ini di bawah pesaing utama. Kalau untuk kompleksitas operasional dan overhead skala besar juga, kemudian pertumbuhan revenue melambat karena dia single digit. Nah, kemudian untuk opportunities. Yang pertama adanya ekspansi cakupan BPJS ke hampir seluruh populasi. Jadi Siloam masih bertahan dengan BPJS, tidak berpindah ke asuransi swasta. Tapi walaupun mau pasien menggunakan asuransi swasta pun pasti Siloam akan menerima. Kemudian STZ, medis babi, itu menahan juga medical tourism untuk outflow-nya. Nah, kemudian yang terakhir untuk hotel medisnya itu permintaan layanan kompleks seperti onkologi ini. Ini karena Siloam terkenal dengan alat yang canggih, maka dari itu untuk onkologi, kardiologi itu cukup naik. Dan juga untuk trennya, tekanan tadi BPJS atau regulasi Indonesia CPJS. Kemudian yang kedua persaingan agresif Mitra Keluarga, Hermina, dan juga Maya Pada itu cukup besar, rumah sakit yang cukup besar dan juga ekspansinya luar biasa. Dan pastinya karena ini rumah sakit yang besar, untuk kelangkaan dokter spesialis nasional cukup kurang. Nah, kemudian value chain analysisnya, kita lihat aktivitas utamanya dulu. Kita lihat di sini ada rekrutmen dan manajemen tenaga medis. Ini salah satu hal yang buat semua terus berkembang dan terus maju. Jadi operasional klinis dan rawat inap juga, kemudian layanan penunjang seperti lab, radiologi, farmasi yang cukup mumpuni, dan manajemen pengalaman pasien yang banyak sekali berobat ke sana karena salah satunya adalah mesti menggunakan BPJS. Kemudian layanan purna rawat juga termasuk karena di Siloam. Nah, untuk aktivitas pendukungnya itu ada infrastruktur rumah sakit dan IT. Nah, kemudian ada juga rekam medis AI yang mana semua rumah sakit menggunakan rekam medis AI. Kemudian manajemen SDM-nya, entah dari dokternya, perawatnya itu sudah terlatih dan juga tersertifikasi pastinya. Apalagi dengan sertifikasi BCI.
Nah, di sini untuk pengadaan medis dan obatnya Siloam lumayan terpercaya gitu ya untuk kalangan rumah sakit menengah ke atas. Kemudian R&D klinis dan juga Center of Excellence-nya. Untuk difference pertamanya itu ada skala jaringan, kemudian teknologi klinis mutakhir dan integrasi digital pengalaman pasien. Baik, sekarang kita masuk ke DJG matrix-nya. Kita lihat ilustrasi per segmennya atau wilayahnya ya. Di sini kita lihat dulu di question marks-nya. Jadi question marks-nya itu adanya RS baru di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Ambon. Ini salah satu pasar yang berkembang karena memang masyarakat kan masih bergantung pada rumah sakit pemerintah. Kemudian untuk stars-nya, jadi semuanya termasuk RS unggulan Jabodetabek dengan Center of Excellence-nya itu ada kardiologi, kemudian ada onkologi dan juga neurologi. Gitu. Ini yang menjadi tempat bagi banyaknya pasien yang berada di Jabodetabek khususnya. Kemudian untuk dosnya itu fasilitas okupansi rendah dan lainnya juga terbatas. Jadi ini beresiko, jadi beban biaya untuk sewa mengeluarkan expense yang lebih besar gitu ya. Kemudian untuk cash flow-nya itu rumah sakit Siloam ini termasuk rumah sakit umum yang mapan ya di kota besar Jawa, terutama di Surabaya gitu. Dan Surabaya, di Jakarta ini okupansinya stabil, juga mendanai ekspansi, jadi tertutup oleh ini semua. Nah, untuk strategi masuk matrix kita lanjut ke sini. Kita lihat di market penetration-nya. Karena tadi masih banyak masyarakat yang menggunakan BPJS, otomatis Siloam perdalam penetrasi BPJS dan juga korporat di kota-kota exciting RS Siloam. Dan juga perlu adanya product development. Tadi kan Siloam merupakan Center of Excellence dari penanganan onkologi, stroke, sport medicine, dan juga adopsi robotik dan AI. Nah, untuk market development-nya, ini kita lihat ekspansi geografis berkelanjutan. Target itu ada 4 rumah sakit nih. Bakal ada 4 rumah sakit baru tahun 2025 sampai 2026 itu di luar Jawa. Gitu. Kan keren banget gitu. Mereka terus berkembang. Dan untuk diversification-nya itu ada medical tourism domestik, kemudian ada via CIZ Bali, kemudian telehealth, dan kemudian kemitraan teknologi. Nah, kemudian isu terutamanya apa aja sih yang perlu kita perhatikan dari Siloam? Jadi pertama, bagaimana sih Siloam itu menyeimbangkan ekspansi volume, entah itu berupa rumah sakit barunya nanti yang akan dibuka di cabang luar Jawa atau BPJS-nya yang paling penting karena ini menyangkut pasien dengan profitabilitas yang masih di bawah persen. Itu bagaimana? Kemudian apakah penggunaan teknologi seperti robotik, AI itu bisa dipertahankan secara berkelanjutan karena memang bisa jadi di tahun yang akan datang itu sudah tidak terpakai. Jadi ini yang mulai diperhatikan, terutama untuk pesaing yang mulai mengejar. Kemudian sejauh mana sih CIZ medis dan juga kebijakan pemerintah membuka peluang baru bagi Siloam sebagai pemain dominan. Dan terakhir, seberapa efektif strategi Next Generation Siloam atau NGS itu mendorong efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Jadi untuk itu kita merekomendasikan strategis. Yang pertama, optimalisasi payer mix dan juga procurement. Apa yang dilakukan? Replikasi cost saving via hospital information system untuk kerjaan margin EBITDA-nya itu sekitar 25%. Kemudian yang kedua, berkat hubungan medical tourism domestik. Nah, ini yang bisa menjadi tambahan bagi Siloam sendiri untuk menambah profitnya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Manfaatkan CIZ Bali dan reputasi GCI untuk menangani pasien yang berprofil. Kemudian yang ketiga, investasi Centers of Excellence. Jadi fokus aja nih layanan IRPOB tinggi atau apa aja tadi Center of Excellence-nya. Ada onkologi, kardiologi, stroke gitu ya. Sambil RS umumnya jadi SMO-nya. Dan yang keempat, percepat integrasi AI dan juga telehealth. Yang maksudnya apa? Efisiensi operasional sekaligus perluasan jangkauan ke kota tier 2/3 tanpa aset fisik penuh. Dan yang terakhir, kelola risiko terhadap spesialis, kemitraan pendidikan, kedokteran, dan juga program residensi dokter spesialis karena terbatasnya dokter spesialis. Nah, kesimpulannya apa yang perlu kita lihat?
Yang pertama adalah skala rentabilitas. Jadi karena Siwam itu memimpin pasar lewat jaringan terluas dan juga adanya akreditasi GCI, tapi di sisi lain marginnya masih perlu dioptimalkan. Walaupun seperti itu pasti ada kekurangannya. Gitu. Juga perlunya peluang pertumbuhan karena adanya BPJS, keterkaitan BPJS, PSN medis dan juga permintaan layanan kompleks ini membuka jalur pertumbuhan yang cukup panjang kebijakannya. Yang terakhir itu ada fokus eksekusi. Ya tadi strategi NGS atau Next Generation Siwam itu perlu konsisten diarahkan kepada efisiensi biaya dan juga diferensiasi teknologi klinis seperti itu. Terima kasih. Ini salah satu logo terbarunya Siwam, ya. Terus seperti ini, layanan yang sama dilihat dengan logo baru. Bagaimana? Seperti ini. Nah, terima kasih.